Halo football lovers, selamat datang kembali di Info Premier League, menyajikan hasil dan jadwal pertandingan serta berita terupdate tentang pemain dan klub Liga Inggris. Pada video kali ini ada beberapa informasi yang akan saya berikan. Yang pertama ada rekap pertandingan di pekan ke-20. Kemudian ada fakta unik tentang Patrick Dorgu dan Benjamin Sesko. Langsung saja ke informasi yang pertama, yaitu ada hasil pertandingan di pekan ke-20 ini. Manchester United menghadapi Leeds United di kandang Leeds United. Skor akhir pada pertandingan ini adalah 1-1. Sempat tertinggal lewat gol Brenden Aaronson. Berawal dari Dalot yang memberikan umpan ke Dorgu yang berhasil diintersep oleh Pascal Sturridge sehingga menjadi counter attack cepat dan berhasil dimanfaatkan oleh Brenden Aaronson. Skor menjadi 1-0 untuk Leeds United. Berselang 3 menit kemudian, Cunha berhasil menyamakan kedudukan lewat sontekannya di depan gawang. Berawal dari assist yang diberikan oleh Zirkzee. Dan Zirkzee pada pertandingan ini baru masuk di babak kedua, memberikan impact yang bagus bagi United. Ada catatan yang bisa diberikan pada pertandingan ini adalah bagaimana MU kurang memanfaatkan peluang, yaitu kurang klinis di depan gawang, terutama adalah striker mereka Benjamin Sesko yang beberapa kali mendapatkan peluang di depan gawang. Selanjutnya ada Liverpool yang bermain imbang 2-2 saat menghadapi Fulham. Tertinggal lebih dulu, kemudian bisa comeback di menit akhir lewat Gakpo. Namun kemenangan yang sudah di depan mata harus sirna oleh gol cantik yang dilesakan oleh pemain Fulham, yaitu Harrison Reed. Dan pertandingan ini juga menandai gol kedua dari Florian Wirtz, terlihat semakin memberikan kontribusi bagi Liverpool. Hasil ini menunjukkan bahwa apa yang dikatakan oleh Arne Slot memang benar. Liverpool sangat kesulitan menghadapi tim papan tengah maupun bawah pada liga tahun ini. Selanjutnya di partai big match, pertandingan antara Manchester City dan Chelsea. Pertandingan ini berakhir dengan skor 1-1 di tengah Chelsea yang menghadapi situasi sulit setelah ditinggal pelatih kepala Enzo Maresca. Tetapi Chelsea menolak untuk menyerah saat menghadapi Manchester City. Sempat tertinggal oleh gol dari Tijani Reinders di menit 42 dan akhirnya dengan fighting spirit dan semangat juang pemain-pemain Chelsea, baru di menit-menit akhir tambahan waktu babak kedua Chelsea bisa menyamakan kedudukan lewat Enzo Fernandez. Skor menjadi 1-1 dan sampai peluit dibunyikan skor ini tidak berubah. Sehingga di papan atas klasemen, Man City tidak mampu mengejar Arsenal yang saat ini berjarak 7 poin. Selanjutnya kita akan memasuki informasi yang kedua, yaitu fakta unik tentang Patrick Dorgu dan Benjamin Sesko saat pertandingan menghadapi Leeds United. Dorgu yang sejatinya sebagai wingback kiri dalam skema Amorim harus menjalankan peran yang berbeda sebagai penyerang kanan.
Di tengah situasi yang ditinggal oleh beberapa pemain karena cedera dan tugas negara di Piala Afrika, Dorgu diplot sebagai penyerang di sisi kanan. Dan dalam menjalankan tugas di lapangan, Dorgu terlihat kesulitan, yaitu dari skill dribbling, duel, penguasaan bola atau melindungi bola. First touch-nya sangat lemah. Terlihat Dorgu lebih membantu dalam sisi defensif Manchester United dibandingkan dari segi penyerangan. Beberapa kali dribbling yang coba dilakukan namun selalu gagal dan terlihat kaku dan kurang luas. Kombinasi dengan penyerang lain juga kurang terkoneksi dengan baik. Tidak ada koneksi yang menciptakan peluang berbahaya di depan gawang Leeds United. Kemungkinan ini adalah bagian dari strategi yang terpaksa dilakukan oleh Amorim karena tidak ada lagi pemain yang bisa diandalkan di posisi ini. Begitu juga dengan pemain akademi yang belum matang untuk menghadapi pertandingan di Liga Inggris. Namun tadi entah apa yang terjadi, Zirkzee baru dimasukkan di babak kedua. Melihat dari statistik, Dorgu itu kalah duel paling banyak sebanyak 11. Kemudian 4 percobaan dribble, hanya sekali sukses, namun ini hanya di atas kertas. Tadi di pertandingan juga tidak memberikan dampak terhadap penyerangan Manchester United. Berikutnya yaitu kita akan beralih ke Benjamin Sesko, striker Manchester United yang baru dibeli pada transfer kemarin. Beberapa kali memang sangat kesulitan untuk menghadapi bek-bek dari Leeds United. Kelemahannya terlihat bagaimana melewati bek dari Leeds. Yang paling ketara adalah peluang-peluang bersih yang diperoleh namun gagal dalam hal finishing. Tadi ada umpan dari Casemiro yang gagal disundul oleh Sesko yang sundulannya hanya melebar. Meskipun peluang ini tadi terlihat offset, namun finishing Sesko terlihat sangat-sangat kurang bagus. Kemudian peluang bersih kedua yang dihasilkan dari cutback yang dilakukan oleh Zirkzee, namun sontekan tepat di depan gawang hanya melebar. Ini menjadi permasalahan serius bagi Sesko yang digadang-gadang menjadi striker yang tentunya diharapkan mencetak gol lebih banyak. Nilai lebih yang bisa dilihat dari pertandingan ini dari Sesko adalah kepiawaiannya dalam off the ball, menutup ruang dan melakukan pressing. Memang selain itu perlu ditingkatkan lagi, terutama dribbling melewati pemain dan finishing di depan gawang. Tentu bagi striker penilaiannya adalah bagaimana harus mencetak gol. Kalau tidak mencetak gol pastinya akan banyak tekanan yang terjadi. Tentunya dibutuhkan mental yang kuat untuk menghadapi situasi sulit ini. Mampukah Sesko akan menjawab tantangan untuk mencetak gol lebih banyak? Tentunya akan terjawab di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Dan menjadi PR jajaran pelatih dan Sesko adalah meningkatkan finishing di depan gawang. Sekian
informasi dari hasil pertandingan Liga Inggris pekan ke-20 serta fakta unik tentang Patrick Dorgu dan Benjamin Sesko. Tonton terus video saya dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Sekian, sampai jumpa kembali dan terima kasih.